warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Dwi Rumasari, NPM 18020201883. Prodi Perbankan Syariah, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INKAD Intan Lampung. Dalam mata kuliah Manajemen Operasional Bank Syariah. Nah, kali ini kita membahas mengenai kodifikasi akad dan produk dari Bank Syariah. Sebelumnya, apa sih Bank Syariah itu? Bank Syariah ini adalah sebagai lembaga intermediasi yang mana Bank Syariah ini memiliki fungsi sebagai penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, setelah itu, yang mana Bank Syariah ini untuk mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat ini, tentunya ada beberapa produk dari Bank Syariah. Untuk produk Bank Syariah ini terdapat ada giro, ada tabungan, dan ada deposito. Yang pertama kita membahas giro. Nah, giro ini teman-teman, giro ini adalah produk berupa titipan dari masyarakat. Nah, biasanya menggunakan akad wadiah. Akad wadiah ini adalah akad titipan, di mana ada dua jenis akad wadiah. Ada wadiah yas amanah, ada wadiah yas domanah. Nah, wadiah yas amanah ini adalah di mana si penerima titipan ini tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan. Nah, kalau wadiah yas domanah ini adalah sebaliknya, di mana si penerima titipan ini tidak dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendaki. Yang kedua, ada tabungan. Tabungan ini adalah produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah ataupun akad wadiah, tergantung kesepakatan antara bank dan pemilik dana. Kemudian yang ketiga ada deposito. Nah, deposito ini adalah produk investasi yang dimana bank akan memberikan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan oleh pihak nasabah. Nah, sebagai imbalannya ini, bank akan memberikan bagi hasil kepada si nasabah dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Nisbah ini adalah bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh pihak bank kepada nasabah. Kemudian kita masuk ke produk penyaluran dana. Dalam Bank Syariah, produk penyaluran dana terbagi menjadi dua. Ada equity financing atau sistem bagi hasil, dan ada debt financing, ini sistem hutang piutang. Nah, untuk kita bahas pertama mengenai equity financing atau biasa disebut bagi hasil, yang mana ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu ada mudharabah dan ada musyarakah. Nah, kemudian kita bahas mengenai mudharabah. Mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antar dua pihak, yang mana pemilik modal ini adalah sohibul mal yang mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Nah, dalam hal ini bank berperan sebagai penyedia dana dan nasabah berperan sebagai yang mengelola dana tersebut. Nah, akad mudharabah ini menggunakan akad bagi hasil, yang mana dalam Bank Syariah ada yang namanya profit sharing dan revenue sharing, yang mana besarnya revenue didasarkan atas perjanjian atau nisbah yang telah disepakati di awal. Kemudian yang kedua ini ada musyarakah. Apa sih musyarakah itu? Musyarakah adalah di mana akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan untuk kerugiannya berdasarkan porsi kontribusi dari masing-masing pihak. Nah, masyarakat ini sering menyebutnya atau mengenalnya dengan sistem syarikah atau syirkah. Apa itu? Syarikah atau syarikah ini sebuah gabungan pemegang saham dalam suatu proyek. Nah, keuntungan proyek tersebut dibagi menurut persentase yang disepakati sebelumnya. Untuk yang debt financing atau hutang, membahas tentang hutang dalam teori debt financing meliputi objek-objek pertukaran, yang mana antara pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan barang, dan
uang dengan uang. Nah, tetapi dalam sistem operasional bank syariah ini hanya dipakai dua objek saja, yaitu barang dengan barang dan uang dengan uang. Termasuk dalam skema ini adalah akad yang terkait dengan jual beli dan sewa menyewa. Akad jual beli diantaranya ada bai murabaha, bai salaf, bai istisna, dan bai ijarah. Nah, akad murabaha yaitu akad di mana nasabah ini pergi ke bank untuk mendapatkan suatu barang dengan skema cicilan yang mana dalam jangka waktu dan margin yang telah disepakati bersama. Akad salam secara terminologi berarti menjual barang yang penyerahannya ini tertunda dengan pembayaran ini terlebih dahulu. Kemudian, sedangkan barang yang diserahkan di kemudian hari. Dalam masyarakat, istilah ini sering disebut dengan jual beli pesanan. Nah, dalam transaksi salam ini mengharuskan adanya pengukuran dan spesifik dan juga keridhaan para pihak. Nah, biasanya akad salam ini banyak digunakan untuk produk-produk pertanian. Ada akad istisna. Akad istisna ini adalah akad jual beli antara pemesan dan pembeli dengan produsen ataupun penjual yang mana barang yang akan dijual belikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Nah, istisna ini merupakan lanjutan dari bai asalam. Nah, sehingga ketentuan dan alurnya ini mengikuti aturan-aturan yang ada di bai asalam. Yang mana yang membedakannya ini adalah pada metode pembayarannya yang bersifat fleksibel, di mana tidak dilakukan secara lunas di awal, tetapi pelunasannya ini dilakukan secara sistem bertahap. Nah, kemudian ada akad ijarah. Nah, ijarah ini adalah akad sewa menyewa, di mana seseorang ini menyewa suatu barang tersebut sampai tepat waktu tertentu untuk dikembalikannya pada akhir masa perjanjian. Nah, salah satu bentuk akad ijarah ini adalah termasuk bagian dari definancing, yaitu sewa menyewa, di mana terjadi pertukaran antara barang dengan uang. Akad ijarah ada ijarah wa'iktina dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam ijarah ini, nasabah ini menyewa alat atau barang yang disediakan oleh pihak bank dan kemudian dikembalikan ketika masa kontrak berakhir. Nah, ijarah muntahiyah bitamlik ini adalah skema kepemilikan barang yang akan berpindah dari bank ke nasabah pada akhir kontrak. Nah, setelah produk-produk pembiayaan dan tabungan, bank juga memiliki akad yang disebut qardh hasan. Qardh hasan ini sebuah akad di mana bank tidak menarik keuntungan atau biasanya ini disebut dengan bersifat tolong-menolong. Contohnya seperti jika bank memberikan 2 juta rupiah kepada pihak nasabah dengan memakai akad qardh, maka nasabah tersebut hanyalah mengembalikan biaya yang sama, hanya mansinya saja. Dalam bank syariah tentu juga ada jasa-jasa perbankan syariah. Jasa perbankan syariah ini ada wakalah, ada hafalah, ada hawalah, ada jualah, ada rahan, dan ada sarf. Nah, akad wakalah itu adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama ini mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Yang mana contoh pengaplikasian akad wakalah ini banyak digunakan oleh bank-bank untuk penerbitan LC atau letter of credit, baik untuk LC impor maupun LC ekspor. Akad kafalah ini menjadikan seseorang sebagai penjamin yang ikut bertanggung jawab atas pelunasan hutang seseorang. Nah, contoh pengaplikasian akad ini pada perbankan syariah adalah seperti penerbitan garansi. Nah, ada beberapa jenis akad kafalah. Ada kafalah bin nafs, ada bil ma'al, ada mu'alaqoh, ada bitaslim. Nah, kalau kafalah bin nafs ini adalah jaminan atas diri si penjamin. Kemudian kalau bil ma'al ini adalah jaminan uang muka. Kemudian ada mu'alaqoh. Nah, mu'alaqoh ini adalah
jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu untuk tujuan tertentu. Kemudian ada bitaslim. Nah, bitaslim ini adalah jaminan atas pengembalian suatu barang sewa pada saat jangka waktu yang telah habis. Kemudian yang ketiga ada akad hawalah. Akad hawalah ini adalah pemindahan hutang atau piutang suatu pihak lain. Dalam hal ini ada 3 pihak yang terlibat. Ada pihak yang berhutang, pihak yang memberi hutang, dan pihak yang menerima pemindahan tersebut. Nah, kemudian akad hawalah ini teman-teman diterapkan pada hal yaitu seperti factoring atau anjak piutang dan juga bill discounting. Kedua adalah suatu kontrak di mana pihak pertama ini menjanjikan imbalan tertentu pada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Nah, contohnya seperti SBYS di mana Bank Indonesia memberikan imbalan kepada bank yang telah membeli SBYS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Salah satu jasa yang dikeluarkan Bank Syariah adalah mata uang atau pengertian uang yang di sini dimaksud adalah valuta asing, yang dimana mata uang asing ini ditukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Nah, jasa lain itu ada jasa gadai, disebut dengan akad rahen. Nah, jasa gadai di mana dalam bahasa Arab berarti rahen, yaitu menahan salah satu atau sebagian harta milik peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Kemudian barang yang contohnya ini adalah barang yang ditahan ini harus memiliki nilai ekonomis tinggi. Kemudian pihak yang menahan dapat memperoleh kembali jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya jika sudah selesai melaksanakan transaksinya. Nah, pengaplikasian akad rahen ini biasanya pada lembaga-lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah. Kemudian yang terakhir ini adalah akad salaf. Akad salaf ini adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lainnya, meliputi menjual mata uang dengan mata uang atau biasa disebut dengan money changing. Nah, pengaplikasian akad salaf ini diaplikasikan pada lembaga-lembaga lain, yaitu seperti money chain. Untuk tugas yang kedua, saya mengambil dari salah satu bank syariah, yaitu BNI Syariah. Nah, dalam BNI Syariah ini terdapat produk-produk yang ditawarkan oleh pihak BNI Syariah. Kemudian, saya memilih salah satu produk, yaitu kartu kredit Hasanah atau IB Hasanakar pada BNI Syariah, yang mana BNI Syariah ini terdapat beberapa produk yang ditawarkan atau yang ada di Bank Syariah. Dengan PT BNI Syariah memakai sistem dengan konsep yaitu dual system banking, yang mana memiliki keuntungan-keuntungan dalam sistemnya. Yaitu yang pertama ada efisiensi infrastruktur karena dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada pada Bank Indo seperti teknologi dan informasinya serta jaringan distribusinya. Kemudian yang kedua, keuntungannya ini sistem manajemen dan operasional Bank Syariah ini lebih mudah dan cepat dibuat. Kemudian yang ketiga, ada Syariah Compliance, dapat dipenuhi dengan kebijakan operasional Bank Syariah di mana ada batas maksimum dalam pembiayaan atau analisis dan nisbah tersendiri yang melalui kebijakan otonom khusus. Kemudian perkembangan BNI Syariah sudah memasuki pasar sekitar awal 2010 dengan unit usaha BNI yang dengan melakukan pemisahan atau spin-off dari induknya. Nah, spin-off ini adalah yang dilakukan sebagai pelengkap strategi dalam merespon perkembangan faktor-faktor eksternal, yaitu regulasi, pertumbuhan bisnis, dan kesadaran konsumen yang kian meningkat, dan faktor internalnya yaitu corporate plan, kesiapan organisasi, dan customer base. Dengan melalui spin-off, manajemen Bank Syariah akan lebih fokus dalam mengelola bisnis yang independen, fleksibel, serta responsif dalam memilih kebutuhan nasabah, sehingga BNI Syariah dapat menjadi bank syariah pilihan. Kemudian tercantum pada berita yang saya baca ini pada konten
penjelasannya ini mencatat total aset pada BNI Syariah sebesar 50,76 triliun sampai triwulan 2 tahun 2020 atau sebesar sekitar 19,46% secara tahunan atau biasa disebut dengan year on year dibandingkan periode pada tahun 2019 yaitu hanya 42,49 triliun. Nah, kenaikan aset dari kenaikan aset tersebut didorong oleh pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK pada BNI Syariah yang kemudian pada triwulan 2 tahun 2020 BNI Syariah ini mencetak laba sebesar 266,64 miliar didorong oleh komposisi pembiayaan yang seimbang, peningkatan DPK yang optimal dan komposisi kasa yang tinggi. Kemudian dalam BNI Syariah ada beberapa produk yang ditawarkan kepada calon nasabahnya. Ada produk dana, produk tabungan, produk mudharabah dan deposito mudharabah. Nah, untuk produk dana ini ada Giro Wadiah. Dia ada memasarkan BNI IB Giro Hasanah dan ada BNI Giro US Dollar. Kemudian yang kedua ada tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah ini terbagi menjadi tabungan IB Prima, tabungan IB Hasanah dan tabungan IB Tapenas. Nah, kemudian ada tabungan untuk haji, yaitu memakai akad mudharabah. Ini ada disebut pada BNI Syariah ini ada BNI Baitullah Hasanah. Nah, yang kemudian ada dia memasarkan juga deposito mudharabah. Deposito mudharabah ini terdiri dari BNI IB Deposito Hasanah dan BNI Deposito US Dollar. Yang kedua ada produk pembiayaan bagi hasil. Produk pembiayaan bagi hasil terdiri dari mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah bai'ut takziri. Nah, ijarah bai'ut takziri ini dalam pembiayaan BNI ini terbagi menjadi beberapa produk. Ada BNI IB Gria Hasanah, IB Oto Multijasa, IB Cerdas, IB Wirausaha Hasanah, IB Tunas Usaha, BNI IB Hasanah Gadai Emas, kemudian ada IB Fleksi, ada Multiguna, IB Hasanah Card, dan pembiayaan usaha kecil. Nah, kemudian produk jasa yang ditawarkan BNI Syariah ini seperti kiriman uang berdasarkan prinsip wakalah, kemudian ada garansi bank berdasarkan prinsip kafalah, kemudian ada inkaso berdasarkan prinsip wakalah, dan ada money changer, dan ada trade finance service. Bagi hasil dari BNI Syariah ini sama seperti bagi hasil pada bank-bank syariah lainnya. Operasional perbankan yang mengandalkan pendapatan dari sektor kredit. Nah, BNI Syariah menyalurkan dana itu melalui pembiayaan. BNI Syariah tidak mengenal adanya bunga. Nah, namun nasabah ini akan mendapatkan bagi hasil yang besar ini berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Nah, kemudian dikenakannya pada awal pembukaan rekening. Yang dimaksudkan bagi hasil di sini, BNI Syariah akan menginvestasikan dan menyalurkan dana tersebut yang terhimpun pada BNI Syariah, nah yang mana pada aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa pendapatan yang diperoleh pada produk Hasanah Card ini ada 5, yaitu yang pertama annual membership fee atau berasal dari akad kafalah. Nah, kemudian yang kedua ada monthly membership fee, yang mana biaya membership ini biaya bulanan yang dibebankan kepada nasabah dengan akad kafalah. Kemudian ada merchant fee atau berasal dari akad ijarah sesuai dengan transaksinya. Kemudian yang keempat ada cash advance fee, yaitu penarikan secara tunai. Dan yang kelima ada denda keterlibatan. Nah, denda keterlibatan ini menjadi dana sosial dan biaya diakui sebagai pendapatan tauhid. Apa sih pendapatan tauhid itu? Pendapatan tauhid ini seperti pembiayaan ganti rugi atas biaya penagihan yang dikeluarkan.
keunggulan Hasanakart yang mana sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, ada biayanya ini dia lebih ringan, disebut dengan net monthly, yaitu dihitung dari sisa pinjaman atau tidak ada lagi sistem biaya seperti halnya kartu kredit pada bank konvensional. Nah, kemudian keunggulannya ini dia meminimalisir transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Yang terakhir ini ada fitur lengkap. Fitur lengkap ini seperti transfer balance, smart bill spending, dana plus, executive airport loans, dan atau tipe gold dan platinum. Akad yang dipakai pada kartu kredit Hasanakart ini tercantum pada fatwa DSN nomor 54 garing DSN MUI nomor MUI garing 10 garing 2006, yang mana ada akad kafalah, qard, dan ijazah. Kemudian untuk persyaratan, akan saya tampilkan mengenai tabel persyaratan apa yang jika kita persyaratannya apa saja yang kalau kita mau membuat kartu kredit Hasanakart ini pada BNI Syariah. Kemudian pada umumnya adalah persyaratan BNI Syariah membuat kartu Hasanakart ini secara umumnya melihat dari minimum penghasilannya. Nah, penghasil minimum itu penghasilan setahunnya ini 36 juta. Nah, untuk pemegang kartu utamanya ini umurnya ini dibatasi, yaitu 21 sampai 65 tahun untuk yang utama. Nah, kalau untuk yang kartu tambahan usianya ini 17 tahun sampai 65 serta persyaratan dokumennya. Kemudian ada pihak yang terlibat pada kartu Hasanakart ini adalah pihak penerbit, pihak pemegang kartu atau card holder, dan pedagang atau merchant. Kemudian terdapat data-data yang akan saya tampilkan, masing-masing data tarif pembiayaan pada IB Hasanakart. Yang pertama ada tarif iuran tahunan sesuai dengan jenis kartunya. Contohnya seperti kartu utama. Nah, kartu utama ini untuk yang klasik. Kemudian untuk data monthly membership yang harus dibayarkan oleh nasabah. Nah, data untuk pembiayaan tarif kawit atau pembiayaan ganti rugi atas penagihan dihitung per hari. Nah, juga untuk data tabel pada pembiayaan lainnya, yaitu dari penentuan kenaikan limit dan lain-lain. Nah, pembiayaan minimum kartu kredit Hasanakart ini sebesar hanya 10% dari total jumlah tagihan bulanan, atau minimum sebesar 50.000 atau sebesar cicilan, dan juga sesuai dengan kebijakan BI contohnya pada kebijakan BI ini di masa Covid ini mulai tagihannya ini menurun, tagihannya ini pada bulan bulan Mei sampai Desember 2020 pembayarannya ini minimal hanya 5% saja. Oke, kita di penghujung materi, yaitu penutup. Nah, untuk itu setelah kita mengetahui akad-akad apa saja sih dan kodifikasi dari akad produk bank syariah serta sistem operasional dari salah satu bank syariah yaitu BNI Syariah pada produk kartu kredit Hasanakart yang sudah saya jelaskan di materi. Nah, untuk itu saya Novi Durmasaris mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada materi-materi saya yang kurang jelas dan data-data yang kurang valid. Saya minta maaf pada Allah SWT. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.